Dipersembahkan oleh Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine, tomorrow will be free.
Palestine. Tomorrow will be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat, tetap optimis di tengah berbagai macam kesulitan dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini Kolak akan mengambil tema tentang mengapa kita membantu bangsa Palestina. Tema ini mungkin menjadi penting untuk kita bahas dan menjadi aktual karena memang hari-hari ini kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, memiliki perhatian yang sangat serius terhadap persoalan yang ada di Palestina, khususnya ketika Israel melakukan agresi ke Gaza dan kemudian juga melakukan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Ini sebuah perbuatan yang sangat brutal dan perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama, juga prinsip-prinsip dan persoalan-persoalan kemanusiaan. Karena itu maka kalau kemudian muncul pertanyaan mengapa kita membantu bangsa Palestina, maka paling tidak ada 5 alasan yang bisa kita kemukakan mengapa kita perlu membantu, bahkan mungkin harus membantu bangsa Palestina itu. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa bangsa dan pemerintah Zionis Israel ini telah melakukan pelanggaran dan perbuatan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kita membaca Al-Quran, dan itu juga yang ada di dalam kitab Taurat, apa yang juga diturunkan kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu orang manusia bukan karena dia membunuh manusia yang lainnya, bukan pula karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka perbuatan itu sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia. Katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, inilah alasan yang pertama kenapa kita membela bangsa Palestina, karena mereka adalah bangsa yang terdolimi dan Israel ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Mereka membunuh anak-anak yang tidak berdosa, membunuh mereka yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan merusak di muka bumi. Karena mereka ingin kepentingan-kepentingan agresinya itu, maka pelanggaran itu terus-menerus terjadi. Israel telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kasat mata, dan itu dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun ketika mereka mulai memasuki wilayah Palestina pada tahun 1948. Yang kedua, mengapa kita perlu membela? Karena Islam mewajibkan kepada kita untuk tolong-menolong dengan sesama umat manusia. Alasan yang kedua ini juga bersifat teologis. Kalau ada seseorang yang terdolimi, maka kita harus membantu mereka. Karena di antara tujuan Allah mensyariatkan Islam itu adalah untuk melindungi kehidupan, hifdzun nafs. Melindungi kehidupan itu tidak hanya berkaitan dengan kehidupan individu, tapi juga kehidupan suatu bangsa. Karena kehidupan itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Bahkan kehidupan umat manusia itu memiliki kaitan langsung dengan bagaimana Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Sehingga karena itulah maka tidak ada seorang pun yang boleh merampas, boleh mencabut nyawa manusia yang lainnya demi kepentingan kekuasaan dan demi kepentingan-kepentingan lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena itu maka kita perlu membela orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang teraniaya, karena alasan-alasan yang berkaitan dengan agama, di mana agama itu di antara tujuannya adalah untuk membela, untuk melindungi dan menjamin kehidupan umat manusia. Alasan yang ketiga adalah alasan politik.
Kita tahu bahwa bangsa Palestina ini mendiami wilayah itu sudah sekian lama. Dan Israel itu dengan gerakan Zionisme dan dukungan beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Inggris, kembali masuk ke wilayah itu. Dan kemudian mereka menganeksasi satu persatu wilayah yang dulu dikuasai bangsa Palestina. Dan secara politik tindakan Israel itu tidak bisa dibenarkan. Karena mereka melanggar banyak sekali kesepakatan dan banyak sekali perjanjian damai. Yang karena itu maka memang harus ada upaya untuk kita melakukan pressure, melakukan tekanan politik bagaimana agar Israel itu mematuhi dan kemudian konsisten dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan politik di tingkat internasional. Kemudian yang keempat adalah alasan mengapa kita membantu, karena ada persoalan yang berhubungan dengan konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga menyebutkan di antara tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan, serta berdasarkan perdamaian yang abadi. Nah, kemudian karena alasan itulah maka kita sebagai bangsa Indonesia memiliki komitmen dan kepedulian kita hirau terhadap masalah bangsa Palestina, karena itu adalah bagian dari tugas kita sebagai bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dimensi yang kelima nanti kita bahas dalam segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan tentang mengapa kita membantu Palestina dalam dimensi yang kelima. Kita tahu bersama sejak agresi Israel di wilayah Palestina itu, bangsa Palestina menjadi bangsa yang terusir dan mereka menjadi pengungsi di berbagai wilayah di dunia. Ini sangat berkait dengan dimensi internasional yang memang melibatkan berbagai pihak. Tetapi tentu saja ini memang bukan masalah yang sederhana. Ini persoalan multilateral yang banyak berkait dengan hubungan satu negara dengan negara yang lainnya, termasuk juga bagaimana hubungan suatu negara dengan Israel, hubungan suatu negara dengan Palestina, dan berbagai kepentingan yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang ada di kawasan Palestina itu. Konflik Israel-Palestina ini juga memang menjadi bagian dari komoditas politik bagi politisi tertentu di beberapa negara, termasuk juga mungkin politisi tertentu di tanah air kita. Tetapi lepas dari itu semua, bagi kita di Muhammadiyah, panggilan untuk kita membantu bangsa Palestina ini lebih banyak dilandasi oleh 3 alasan. Yang pertama adalah alasan kemanusiaan, di mana kita membantu karena menolong sesama adalah bagian dari akhlak dan bagian dari persoalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa memberikan solidaritas. Nah, solidaritas ini sebagian berasal dari bagaimana hubungan Palestina dengan Indonesia. Ketika Indonesia baru pada masa-masa awal memproklamirkan kemerdekaannya, para tokoh Palestina banyak melakukan upaya lobby-lobby sehingga negara-negara yang pada masa awal mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara-negara Arab. Dan kemudian yang ketiga yang menjadi alasan adalah bagaimana kita bisa menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan. Ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau kita membaca di dalam hadis Nabi disebutkan malam yahtama bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian dari kami. Memang bangsa Palestina itu tidak seluruhnya beragama Islam. Banyak juga di kalangan bangsa Palestina itu yang beragama Nasrani, selain mereka yang beragama Islam. Di Israel juga begitu. Tidak semua yang tinggal di negara Israel itu orang Yahudi. Banyak juga kaum muslimin yang tinggal di negara Israel itu.
Sehingga memang kita membantu adalah karena adanya ikatan solidaritas, adanya ikatan kemanusiaan, dan ingin mengajak semua pihak bahwa persoalan Israel Palestina ini bukan persoalan konflik agama, bukan konflik antara Islam dengan Yahudi, walaupun memang dimensi keagamaannya tidak dapat dipisahkan. Karena memang baik bangsa Palestina maupun bangsa Yahudi, mereka juga menggunakan landasan-landasan agama untuk mereka berada di kawasan itu. Masalahnya memang sangat kompleks, tidak sederhana, tetapi di akhir segmen ini saya ingin menjelaskan bagaimana Muhammadiyah telah membantu. Alhamdulillah, pemirsa TV-mu melalui Lazismu telah terhimpun dana lebih dari 33 miliar untuk bangsa Palestina. Ada yang bertanya bagaimana penyaluran dananya. Ingin kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sebagian dari dana Lazismu itu nanti akan kita pergunakan untuk menyediakan sarana pendidikan bagi bangsa Palestina. Muhammadiyah sudah sejak beberapa tahun menyelenggarakan sarana pendidikan bagi bangsa Palestina di Lebanon, di Beirut. Nah, insya Allah usaha ini akan kita lanjutkan kembali. Kemudian juga membantu mereka yang masih berada di kamp-kamp pengungsian di Jordan, dan sudah ada komunikasi dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jordan untuk penanganan masalah ini. Termasuk juga kita berupaya memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Palestina yang ingin untuk melanjutkan studi atau belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah tanah air kita. Dan tentu saja Muhammadiyah ingin agar masalah ini tidak terus dipolitisasi, tidak terus dieksploitasi, dan karena itu maka semua pihak hendaknya kembali cooling down, semua pihak hendaknya semua menjaga ketenangan agar jangan sampai persoalan Palestina ini justru menimbulkan perpecahan di tanah air kita. Jangan sampai persoalan di Palestina ini justru membuat kita ini tercerai-berai. Ada banyak faktor memang yang menjadi sebab mengapa masalah ini terus terjadi. Sebagiannya juga karena di antara bangsa Palestina sendiri tidak rukun, terutama di antara dua faksi besar, yaitu Hamas dan Fatah. Ini dua-duanya juga memang masih dalam situasi yang mereka saling berseteru antara satu dengan yang lainnya. Dan peristiwa seperti ini juga akan terus-menerus terjadi dalam pantauan dan pengamatan saya, karena bagian dari komoditas politik di kedua negara. Di Israel, setiap kali menjelang pemilu, masalah menyangkut Palestina ini akan muncul dan memang terjadi begitu rupa. Kemudian juga di Palestina juga sedemikian halnya. Karena itu maka kalau kemudian reaksi kita ini selalu dalam bentuk-bentuk yang emosional, dan kemudian juga reaksi itu tidak dilakukan dengan leverage rasionalitas yang tinggi, kita mungkin juga akan sangat tersedot perhatian kita ini, bahkan mungkin sekali lagi akan terpecah satu dengan yang lain terkait dengan konflik yang ada di wilayah Palestina itu. Berbagai analisis di media sosial berkembang luar biasa, tetapi sikap dan pandangan kita tentu saja tetap tidak goyah, tidak berubah. Pertama, kita mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya tinggal di wilayah yang selama bertahun-tahun dia duduki, terutama setelah peristiwa perjanjian tahun 67. Itu adalah hak mereka, dan Muhammadiyah juga bersetuju dengan pilihan untuk two-state solution. Bagaimana kedua bangsa ini hidup berdampingan secara damai di wilayah yang sama, dan ini juga bagian dari kesepakatan yang sudah dibuat oleh bangsa Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Opsi bahwa hanya ada satu negara di Palestina untuk bangsa Palestina atau satu negara di Palestina untuk bangsa Israel itu adalah opsi yang tidak sesuai dengan spirit perdamaian dan membangun kawasan Israel Palestina ini menjadi kawasan yang damai. Ada banyak sekali keinginan dan dorongan bagaimana agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jawaban kami di Muhammadiyah, no. Itu bukan pilihan yang tepat untuk kita. Kemudian yang kedua, ada yang berupaya bagaimana Indonesia membuka hubungan dagang dengan Israel. Saya kira secara resmi itu juga tidak perlu kita lakukan, karena banyak peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang lainnya.
Dan ini adalah bagian dari komitmen untuk bagaimana Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan Muhammadiyah juga mendukung sikap pemerintah yang tegas, tidak goyah dalam perjuangan untuk kedaulatan dan kemerdekaan Palestina dalam lingkup yang disebut dengan two-state solution itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melihat bangsa Palestina dan bangsa Israel itu hidup berdampingan secara damai, dan perdamaian di wilayah Palestina itu adalah bagian penting dari kita menciptakan tata dunia yang damai. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.